Carita Parahyangan, Prabu Siliwangi dikenal sebagai pemimpin atau maharaja yang memegang teguh asas Pajajaran atau asas kesetaraan dalam kehidupan sosial masyarakatnya. Sehingga disebutkan Pajajaran mencapai puncak kejayaannya kulantaran ngajalankeun pamarentahanana ngukuhan Purbatisti Purbajati. Mana henteu kadatangan boh ku musuh badag, boh ku musuh lemes. Estuning tentrem ayem belah kaler, kidul kulon jeung wetan lantaran rasa aman. Maksudnya karena melaksanakan pemerintahan berdasarkan aturan adat istiadat, maka Pajajaran tidak pernah kedatangan baik musuh lahir ataupun batin. Tentram, aman sentosa baik di sebelah utara, selatan, barat, dan sebelah timur. Prasasti Batu Tulis Bogor tahun 1455 Saka atau diperkirakan sama dengan tahun 1533 Masehi menyatakan Sri Baduga Maharaja memerintah selama 39 tahun terhitung dari tahun 1482 sampai tahun 1521 Masehi. Sukma Sri Baduga Maharaja dihiangkeun. Berarti prasasti itu dibuat setelah 12 tahun Sri Baduga Maharaja wafat, yaitu pada masa pemerintahan putranya yang bernama Mahaprabu Surawisesa untuk kepentingan tradisi upacara penyempurnaan sukma setelah 12 tahun raja yang paling dikagumi wafat. Keyakinan orang Pajajaran saat itu adalah manggihkeun hyang tapak balik dewa. Artinya bertemu dengan sang hyang bukan dengan dewa. Keyakinan hyang di Pajajaran atau mungkin juga senusantara waktu itu menduduki derajat tertinggi, bukanlah dewa tapi Batara Seda Niskala selaku Batara Jagat nu ngeretakeun bumi Niskala. Artinya penguasa alam yang mengatur dunia goib. Seda Niskala adalah sebutan lain untuk hyang yang maha goib. Seda artinya sama dengan sempurna. Niskala artinya sama dengan goib. Ngahyangkeun dalam paham Sunda Wiwitan atau agama lokal Jati Sunda maksudnya adalah sukma kembali berpadu dengan zat asalnya. Hanya saja pengertian tersebut sering bergeser menjadi tilem karena mengartikan ngahyang adalah ngaleungit, yaitu menghilangnya sukma berikut jasadnya. Saleh Dana Sasmita tahun 1982 menyatakan setelah 12 tahun Sri Baduga Maharaja dimakamkan, kemudian pusaranya digali kembali untuk mengangkat tulang belulangnya, lalu dibakar dalam suatu prosesi kebesaran. Setelah itu, hawu wangkai atau abu jenazahnya ditaburkan di Rancamaya jadi sang mokta
Dewata ing Rancamaya. Tapi tidak seluruhnya, karena sebagian besar abu jenazah itu oleh Mahaprabu Surawisesa selaku putra sulung dari Nyimas Putri Kentring Manik Mayang Sunda yang melanjutkan kekuasaan di Pajajaran, kemudian dibagikan kepada raja-raja daerah bawahan yang mengikuti upacara untuk dipusarakan di Kabuyutan atau mandala kerajaan masing-masing. Tidak heran jika makam Prabu Siliwangi berada di beberapa tempat bekas wilayah kekuasaannya. Tidak semua raja mengalami prosesi upacara sakral agung seperti ini, tapi harus diuji setelah 12 tahun wafatnya, apakah rakyatnya masih mengenang jasa-jasa Sang Purane atau almarhum. Ternyata setelah 12 tahun pun Sri Baduga Maharaja Pajajaran masih dikenang kebesarannya. Namanya selalu harum mewangi, bahkan seterusnya menjadi kebanggaan masyarakat Sunda sampai sekarang. Setiap pantun atau babad tentang Sri Baduga Maharaja Pajajaran yang digelar kala itu selalu membuat raja dan keturunannya serta keluarganya, bahkan rakyatnya, meneteskan air mata haru karena kecintaannya kepada Sri Baduga Maharaja Jayadewata Sang Pamanah Rasa, sebagaimana tercatat dalam batu tulis Bogor bahwa Sri Baduga Maharaja Purane telah berjasa antara lain kesatu nunyusuk nak pakwan, artinya membuat susukan atau parit pertahanan tebing Cisadane sepanjang 3 km, sehingga serangan musuh akan tertahan oleh parit dan tebing itu. Yang kedua, nunyian sakakala gugunungan, artinya yang membuat gegunungan di Bukit Badigul Rancamaya, tempat upacara menyemayamkan abu jenazah untuk raja-raja tertentu. Sayangnya, Bukit Badigul sekarang sudah rata dibuldoser menjadi rel istit dan lapangan golf. Yang ketiga, nungabalai, artinya memperkeras jalan raya dengan batu-batuan dari Rancamaya ke Gerbang Pakuan dan dari Gerbang Pakuan ke Keraton Pajajaran sepanjang 7 km. Yang keempat, nunyian samida leuweung larangan, artinya hutan lindung untuk melestarikan pohon kayu samida dan reservoir alami. Lalu yang kelima, nunyian Sang Hyang Talaga Rena Mahawijaya, artinya yang membuat Talaga Rena Mahawijaya untuk penyuburan tanah dan pariwisata. Namun bendungannya telah rusak sehingga airnya surut kembali menjadi ranca atau rawa yang kita kenal sekarang bernama Rancamaya. Menurut sumber Portugis yang bernama Tom Pires, kerajaan Pajajaran diperkirakan memiliki 100.000 prajurit dan 40 ekor pasukan gajah. Prabu Siliwangi begitu mencurahkan perhatian pada pembinaan agama, pembuatan parit pertahanan, memperkuat angkatan perang, membuat jalan raya, dan menyusun formasi tempur di darat,
tetapi angkatan lautnya masih terbilang lemah. Sumber utama keberadaan Sri Baduga Maharaja Pajajaran, Mahaprabu Jayadewata Sang Pamanah Rasa, adalah dari prasasti Kabantenan di Bekasi dan Batu Tulis di Bogor. Namun, kisahnya jauh lebih terkenal dalam cerita lisan masyarakat Sunda dengan nama Prabu Siliwangi. Rupanya, kebesaran nama Prabu Siliwangi memang sangat menarik untuk diperbincangkan. Tak pernah habis-habisnya, karena masyarakat Tatar Sunda seolah-olah tidak mau mengisahkan raja-raja Sunda lainnya jika tidak terkait dengan nama Prabu Siliwangi. Akibatnya, banyak versi dan banyak kisah, seolah-olah Prabu Siliwangi adalah Raja Sunda seluruh zaman dan tokoh untuk semua versi kisah kerajaan Sunda Galuh. Sama halnya dengan kisah semasa hidupnya Nyimas Putri Subang Larang sebagai Prameswari kedua Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Pajajaran. Selain sebagai istri seorang maharaja, Nyimas Putri Subang Larang telah mendirikan pesantren tempat dirinya mengajar ngaji di Kobong Amparan Alit, yang sekarang termasuk Teluk Agung, Desa Nanggerang, Kecamatan Binong. Nama Kobong Amparan Alit ini diperkirakan berubah menjadi daerah yang kini disebut Babakan Alit, yang berada di sekitar kawasan Teluk Agung, Desa Nanggerang, Kecamatan Binong.